Dan saking capeknya, lelahnya Rasulullah, maka Rasulullah bersandar ke pundaknya Bilal bin Rabah pada saat melaksanakan khutbah Idul Fitri di kota Madinah. Kita bisa bersilaturahim melalui telepon, melalui berkirim hadiah satu sama lain, insya Allah tidak mengurangi kebaikan atau pahala dari silaturahim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mitra muslim yang kami hormati, alhamdulillah jumpa kembali dalam acara Kuliah Edi Hamdi. Dan kali ini kita jumpa dengan edisi yang berbeda, yaitu edisi menjelang Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mitra muslim, kali ini saya ditemani oleh adik saya yang nomor 7, yaitu Ustazah Sofwatun Nida binti Syatir Ahmad, putri ke-7 dari pasangan almarhum Dr. Hajah Suryana Tahir dan Dr. Andes M. Syatiri Ahmad, yang akan melengkapi tentang pelaksanaan Idul Fitri dari masa ke masa. Bila kita melihat pada pelaksanaan Idul Fitri, maka kita tidak bisa berdiri sendiri, atau Idul Fitri itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri, karena peristiwa Idul Fitri pasti ada kejadian sebelumnya, yaitu puasa. Bicara juga puasa, maka kalau kita tarik benang ke belakang, bahwa puasa itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bahwa puasa bukan hanya dilakukan pada masa baginda Rasulullah SAW, tapi juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita lihat dalam ahkam tafsir di Imam Al-Qurtubi, disebutkan bahwa puasa itu pernah dilaksanakan pada zaman Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Allah Adam alaihissalam melaksanakan puasa setelah turun daripada surga ke bumi. Nabi Adam melaksanakan puasa tiga hari, yaitu yang kita kenal dengan puasa Al-Bid. Bahkan Nabi Adam juga pernah berpuasa pada saat bertemu dengan istrinya, yaitu Hawa, di padang Arafah, di mana beliau melaksanakan puasa karena syukur atau karena bersyukur bertemu dengan istrinya. Bila ditarik lagi ke depan atau ke bawah, di mana kita tahu bahwa Nuh alaihissalam, Nuh merupakan generasi yang ke-10 daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita urutkan, Nuh bin Lamik, bin Matusyahil, bin Idris, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anuh, bin Sis, bin Adam. Berarti ada 10 periode atau generasi, di mana Nabi Nuh juga melaksanakan puasa ketika Nabi Nuh bersandar kapalnya di Judi. Pada saat itu Nabi Nuh dengan pengikutnya yang berjumlah kurang lebih 80, ada yang mengatakan 83, juga melaksanakan puasa. Dan puasa itu juga dilaksanakan oleh kita, yaitu yang disebut dengan puasa Muharram, ya, 10 Muharram, karena kejadian daripada kejadian Nabi Nuh alaihissalam. Kembali ke bawah, ada lagi Nabi Daud alaihissalam yang kita kenal Somud Dahar, yaitu hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, dan tidak, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan Lebaran atau Idul Fitri? Sebenarnya kejadian Idul Fitri ini terjadi pada masa Persia. Pada Persia, jadi pada zaman jahiliyah sebelum baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini atau menjadi Rasul, yaitu ada 2 perayaan yang namanya, salah satunya adalah Nairuz dan Mahrajan. Jadi Rasulullah melihat bahwa ada perayaan yang dilakukan oleh jahiliyah yang aslinya dari Persia. Persia ini dari Iran. Mereka melaksanakan pesta pora dengan berminum minuman alkohol, yaitu tabarrujul jahiliyah, yaitu berpesta pora dengan tidak mengenakan pakaian seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini. Sehingga Rasulullah sedikit kecewa melihat peristiwa bermegah-megah dari bangsa Persia atau jahiliyah. Baru kemudian
bulan puasa atau Ramadan ditetapkan pada bulan tahun kedua setelah hijrah. Jadi Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, pada tahun kedua lah difardukannya berpuasa. Dan kejadian itu pun terjadi di mana saat peristiwa Perang Badar, di mana umat muslim yang berada di kota Madinah menyiapkan pasukannya sebanyak 333 pasukan karena akan diserang oleh kaum kufar Quraisy yang berjumlah 1000 pasukan. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Setelah kejadian itu, maka Rasulullah bersama para sahabatnya melaksanakan 2 kemenangan. Yang pertama, kemenangan karena Perang Badar, di mana umat muslim yang berjumlah 330 pasukan dapat mengalahkan kaum Quraisy yang berjumlah 1000 pasukan. Yang kedua, Rasulullah bersyukur karena dalam pelaksanaan puasa yang pertama pada saat Rasulullah kalau tidak salah usia 52 atau 53 tahun melaksanakan perayaan Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu persis dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan dilaksanakan di kota Madinah Al-Munawwarah. Ingat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa kemenangan, 2 kemenangan sekaligus, kemenangan berpuasa dan kemenangan peperangan melawan kaum Quraisy, kufar Quraisy. Sehingga disitulah pertama kali dilaksanakan pelaksanaan Idul Fitri. Dan pelaksanaan Idul Fitri yang pertama tidak dilakukan di masjid, tapi justru di lapangan, di mana Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu yang masih lelah, yang masih capek karena melaksanakan peperangan melawan kaum kufar Quraisy, melaksanakan Idul Fitri di sebuah lapang di daerah kota Madinah Al-Munawwarah yang bisa kita sebut kalau kita ingat Masjidil Khaif yang ada di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Di sanalah Rasulullah melakukan khutbah. Dan saking capeknya, lelahnya Rasulullah, maka Rasulullah bersandar ke pundaknya Bilal bin Rabah pada saat melaksanakan khutbah Idul Fitri di kota Madinah. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Abu Bakar bersama keluarganya melaksanakan pesta, tapi pestanya beda dengan pesta jahiliyah pada saat zaman Persia. Abu Bakar dengan putra-putrinya melakukan kegembiraan karena kegembiraan melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari, sehingga ada anak putrinya melakukan pukul robana, ya, pukul robana, bernyanyi-nyanyi bahkan dengan mizmar, dengan suling. Sehingga Abu Bakar melarang anak-anaknya, "Hai anak-anakku, janganlah kau bernyanyi, janganlah kau berpesta dengan pelaksanaan Idul atau kemenangan, hari kemenangan ini." Tapi Rasulullah tidak melarang, justru Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Biarkanlah, ini adalah hari kemenangan. Mereka bernyanyi, mereka memukul robana untuk berpesta dalam rangka kemenangan atau kemenangan daripada bulan suci Ramadan." Jadi kalau kita hitung, Rasulullah SAW melaksanakan Idul Fitri yang pertama pada saat Rasulullah tahun kedua Hijriah. Rasulullah dengan para sahabat dan para kaumnya melaksanakan Idul Fitri pada usia 53 atau 54 tahun. Dan sekarang sudah tahun 1441 Hijriah kalau tidak salah. Ya. Berarti coba dihitung sudah berapa lama Rasulullah dan kita umat Islam melaksanakan Idul Fitri, kurang lebih 1439 kali. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan Idul Fitri atas anjuran, atas ajaran, atas apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya begitu Dek, kira-kira penyampaian AA tentang kisah terjadinya peristiwa Idul Fitri yang diawali dengan Ramadan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati kakak saya tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Edi Hamdi Syatiri Ahmad yang sudah memaparkan dengan begitu singkat dan padat tentang sejarah Idul Fitri. Terima kasih telah mengajak saya untuk berbagi sedikit atau menambahkan
bagaimana kita menyikapi kondisi Idul Fitri di tahun ini 1441 Hijriah 2020 Masehi, karena dalam kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan kurang lebih beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan Syawal, dan insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri? Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, di ujung ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Apabila bulan puasa sudah datang, walitukmilul iddah, sempurnakanlah jumlahnya, sempurnakanlah bulan Ramadan sampai akhir. Kemudian jika bulan Ramadan sudah sempurna, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan isilah malamnya dengan bertakbir sebagaimana Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian semua. Oleh karenanya, jika berjumpa dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita diperintahkan untuk mengisi malam kita untuk banyak-banyak bertakbir, muja-muji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Para sahabat sekalian, ketika hari raya Idul Fitri, Allah ingin kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih bersyukur. Bersyukur atas apa? Pertama, bersyukur atas nikmat. Allah masih kasih kita kesempatan. Kenapa Allah perintahkan kita untuk bersyukur? Karena Allah ingin kita mensyukuri atas nikmat sehat yang Allah kasih kepada kita, sehingga kita bisa melewati satu bulan Ramadan penuh dengan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Di bulan Ramadan pula kita meningkatkan hablum minallah kita. Apalagi di saat kondisi seperti sekarang ini, justru inilah waktu yang paling tepat untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ingin kita bersyukur. Setelah satu bulan kita isi dengan hablum minallah, maka ketika hari raya Idul Fitri kita tingkatkan dengan hablum minan nas. Kalau kita bicara Idul Fitri atau Lebaran, tentu erat kaitannya dengan silaturahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Jadi manakala masuk hari raya Idul Fitri, kita memiliki kebiasaan baik, saling kunjung mengunjungi satu sama lain, saling bersilaturahim satu sama lain. Namun bagaimana silaturahim kita dalam kondisi tahun ini yang begitu berat, yang begitu berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya? Tentu silaturahim itu masih bisa kita laksanakan walaupun dengan konsep yang berbeda. Kalau biasa kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar, karena kondisi yang masih belum kondusif, tentu silaturahim bisa kita lakukan dalam bentuk berbeda. Kita bisa bersilaturahim melalui telepon, melalui berkirim hadiah satu sama lain, insya Allah tidak mengurangi kebaikan atau pahala dari silaturahim kita. Oleh karena itu, kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama satu bulan Ramadan kemarin, semua ibadah kita Allah terima. Allah izinkan kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri Allah kembalikan kita menjadi fitrah. Allah bersihkan diri kita dari segala macam dosa dan kesalahan. Hablum minallah kita tingkatkan di Ramadan. Hablum minanas kita perbaiki di bulan Syawal. Insya Allah Allah jadikan kita manusia yang jauh lebih baik lagi, dan insya Allah menjadi karakter pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar itu yang bisa Nida lengkapi. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita terima. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Adik Sofwatun Nida yang telah melengkapi edisi Idul Fitri menyambut Hari Raya Idul Fitri pada tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dek Sofwatun Nida
bermanfaat bagi kita sekalian dan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh beliau tentang rasa syukur, yang memang rasa syukur ini sebetulnya bukan sekarang, tapi rasa syukur itu terjadi pada saat Nabi Adam alaihissalam berada di surga, kemudian juga rasa syukurnya Nabi Nuh alaihissalam ketika diselamatkan dalam bahtera banjir pada masanya pada tahun 3900-an sebelum Hijriah, dan juga rasa syukur ini juga dirasakan oleh hampir seluruh para anbiya wal mursalin. Oleh karena itu poin yang saya catat mungkin di sini atau catat adalah rasa syukur yang harus selalu terpendam di hati kita untuk kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, khususnya rasa syukur kita karena besok atau hari ini kita sudah akan sampai kepada titik poin terakhir, yaitu Idul Fitri. Dan Idul Fitri ini juga seperti juga sampaikan, Rasulullah selalu menyebut dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, itulah ucapan yang biasa disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika melaksanakan Idul Fitri pada masanya. Sehingga ada dua hari raya besar umat Islam sejak Rasulullah SAW diutus, yaitu Idul Fitri yang insya Allah kita akan laksanakan pada beberapa hari ini, dan juga Idul Adha, Eid di mana peristiwa pelaksanaan ibadah haji pada Zulhijjah nanti. Demikian Mitra Muslim, edisi spesial Kuldi Edi Hamdi pada kesempatan kali ini. Dan seperti yang kami sampaikan, saya ditemani oleh adik saya yang nomor 7, yaitu adik, saya panggilnya adik, Sofwatun Nida Syatiri Ahmad, adik yang ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mitra semua. Dan tentunya jangan lupa tonton terus channel Satriani Wisata. Insya Allah kami akan selalu hadir di depan Anda dalam mengkaji beberapa kisah para nabi dan mursalin. Lebih kurangnya mohon maaf dan selamat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi dalam menjelaskan kisah-kisah para nabi dan mursalin di channel Satriani Wisata. Sehingga jumlah anak dari percampuran Nabi Adam dengan Hawa berjumlah 40 keturunan atau 40 anak.